Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam bacaan Injil tadi kita dengar, Yesus bermaksud menyendiri ke suatu tempat yang sunyi dan sepi. Tetapi banyak orang mendengar hal itu, lalu mereka pergi ke tempat Yesus melalui jalan darat, dan mereka membawa serta orang-orang yang sakit. Nah, kedatangan orang banyak itu tidak membuat Yesus gusar, marah, dan mengusir mereka. Tetapi malahan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Lalu Yesus menerima mereka, menyembuhkan mereka yang sakit. Oleh karena belas kasih itu pula, Yesus mempergandakan 5 buah roti dan 2 buah ikan. Dengan demikian, orang-orang yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan, dan orang banyak yang mengikuti Yesus pergi dalam keadaan kenyang. Para saudara dan saudari yang terkasih, dari peristiwa ini, Yesus sebagai manusia, ia ingin menyendiri dan tidak ingin diganggu oleh orang banyak. Tetapi sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah yang penuh kasih, ia tidak ingin membiarkan orang-orang itu menderita kesakitan dan pergi dalam keadaan lapar.
Yesus yang diliputi atau dikuasai oleh kasih Bapanya itu cepat jatuh kasihan terhadap banyak orang itu. Maka Yesus korbankan waktu pribadinya demi mereka. Para saudara dan saudari yang terkasih, hidup kita akan bermakna kalau kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain. Entah itu kita berbuat baik atau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran, ataupun harta milik kita untuk sesama kita yang membutuhkan. Pengorbanan atau perbuat baik itu sungguh terjadi kalau kita memiliki kasih Kristus. Hanya dengan kasih Kristuslah menggerakkan hati kita untuk berkorban bagi orang lain. Maka satu-satunya cara untuk memiliki kasih adalah tinggal dalam Kristus. Dalam Kristus kita merasakan betapa nikmatnya kasih itu. Kasih itu menguasai kita. Dengan demikian kita berpartisipasi dalam kasih, kebaikan, dan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati.